Eh, semua udah punya bukunya kan tentang ini sejarah Musa. Jadi kita nggak usah pakai LCD lah ya. Oke, kita baca aja di buku kita masing-masing tentang nggak usah buka. Tentang sejarah Musa. Dan ini kita selesaikan minggu depan kita ambil sampel teksnya misalnya tadi Keluaran 1 ya. Lalu kita coba melakukan eksegesisnya dari langkah 1 dan lapisan 1 dan lapisan 2. Tapi kita mau selesaikan yang sejarah Musa dulu hari ini ya. Tadi sampai siapa yang baca? Jessica ya. Coba baca 2 paragraf itu. Sejarah Musa, dikatakan bahwa Musa dilahirkan ketika hukum Tiran berusaha menghentikan kelahiran anak laki-laki. Namun dalam kasih karunia-Nya, dia telah mempersiapkan seluruh kontribusi pada akhirnya akan dia berikan. Sesudah bersinar dengan indahnya dalam balutan kain lampin, dia membuat orang tuanya membatalkan niatnya untuk membunuh bayinya. Terus? Jadi ketika ancaman dari sang tiran menang, dia tidak dilemparkan begitu saja ke dalam sungai Nil, tapi ditempatkan dalam sebuah keranjang yang diolesi dengan lendir dan tanah liat di sepanjang persendiannya, dan kemudian dilepaskan ke dalam arus, atau dalam hal ini diceritakan oleh mereka yang dengan hati memberikan narasi tentang dia. Dipandu oleh suatu kekuatan ilahi, keranjang tersebut bergerak ke suatu tempat di sepanjang tepi sungai yang landai, di mana keranjang tersebut terdampar secara alamiah oleh deburan ombak. Ketika putri raja datang ke tepi pantai dan yang berlumpur di mana keranjang itu terdampar, ia menemukannya ketika ia mengeluarkan tangisan seperti anak kecil di dalam bahtera. Ketika ia melihat anugerah lahir dia yang tampak jelas dalam dirinya, sang putri dengan niat baiknya segera mengadopsinya dan mengangkatnya sebagai anak. Tetapi ketika ia secara naluriah menolak makanan dari orang asing, ia dirawat oleh payudara ibunya melalui rekayasa kerabat dekatnya. Oke. Jadi kalau saya tanya, misalnya apa novelty dari teks ini? Allah menggagalkan rencana Tiran untuk membuktikan kelahiran anak laki-laki Aisyah. Allah menghentikan rencana sang Tiran untuk membunuh anak laki-laki. Oke, berarti di situ ada apa? Ada intervensi, ya kan? Ada apa? Yes. Iya, ada intervensi Allah. Nah, itu poin penting itu. Ada intervensi yang konkret. Apa intervensinya? Allah membatalkan niat orang tuanya yang mau membunuhnya. Ya kan? Sampai mengarahkan apa? Keranjangnya ke tempat yang aman. Oke? Nah, ini menunjukkan ada campur tangan Allah di situ. Apalagi di situ? Nah, dia dipandu oleh kekuatan lain sepanjang perjalanan yang ditempuh. dia Dipandu oleh kekuatan lain. Terus? Sehingga dia bisa terdampar secara alamiah dan ditemukan oleh putri raja. Nah, berarti itu apa itu? Ada hal yang menarik kan di situ tentang keranjang. Ya kan? Keranjang diolesi lendir dan tanah liat itu jadi simbol apa? Nah, nanti kalau kalian baca di Keluaran pasal 2, Musa lahir dan diselamatkan itu
Ya, ada keranjang kan di situ. Musa ditaruh di keranjang, lalu keranjang itu diolesi lendir dan tanah liat. Ya. Nah, Nisa mengatakan ini simbol apa? Ini simbol apa sebetulnya? Tadi yang saya bilang ada intervensi Allah, ya, ada perlindungan Allah, ya. Keranjang itu objek yang sepele, tapi menjadi alat bagi Allah untuk menyelamatkan seorang nabi, seorang Musa. Oke? Nah, kamu bisa lihat berarti apa yang kamu temukan. Nah, ini ada satu satu intervensi Allah, kemudian Allah bisa memakai satu objek yang sederhana tapi punya makna yang mendalam. Keranjang yang diolesi lendir dan tanah liat. Ini kan jadi simbol keselamatan bagimu Musa. Nah, kamu masih ingat gak? Yesus menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir. Dia ngapain itu? Dia mengambil tangan. Dia meludah, lalu dia kocok di tanah liat itu, dia olesin ke mata orang itu, tiba-tiba matanya jadi lihat. Pada orang yang buta sejak lahir itu nggak punya bola mata. Ya. Nah, ini simbol artinya apa? Seperti Musa yang diolesi oleh lendir dan tanah liat. Nah, itulah simbol keselamatan itu. Musa selamat dari tangan si jahat, nggak dibunuh. Ya. Nah, akhirnya kalau kita lihat secara tipologi, lendir dan tanah liat itu simbol apa? Manusia dicipta dari tanah liat. Jadi ini simbol penciptaan ulang. Lendir atau luda itu simbol dari apa? Tubuh dan darah Kristus. Gitu nantinya. Ya. Nah, jadi dari cerita Musa ini kita udah bisa melihat nih ada keselamatan. Memang ya secara historikalnya ada bayi Musa ini yang diselamatkan melalui keranjang. Tapi di balik cerita itu ada apa? Ada spiritual meaningnya kan? Apa spiritual meaningnya? Ada cerita tentang keselamatan manusia. Apa itu? Melalui lendir dan tanah liat. Tetapi nggak hanya keranjang yang diolesi itu. Ini juga ada satu penting dari siapa ini? Tokoh penting di sini. Siapa ini? Tokoh pentingnya siapa? Fira, Putri Firaun kan? Nah, itu peran dari Putri Firaun. Apa peran dia dalam cerita itu? Dia berniat baik mengambil anak tersebut dan dengan bisa anak tersebut menjadi anaknya. Iya, dia menyelamatkan anak itu, ya kan? Dia nggak bunuh anak itu. Nah, kalau kamu bisa dalam Keluaran 2 pasal yang ayat yang ke-6 coba baca. Putri Firaun itu apa? Merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Tapi dibunuh nggak sama si Firaun itu? Iya. Nah, ada rasa apa di situ? Belas kasihan. Nah, ini kata Nisa apa di situ? Dia melihat tangisan seperti anak kecil di dalam batra.
Ketika ia melihat anugerah lahir yang tampak jelas dalam dirinya, sang putri dengan niat baiknya mengadopsinya dan mengangkatnya sebagai anaknya. Walaupun sudah berhasil nih lolos dari bahaya, tapi belum tentu anak itu bisa bertahan hidup kalau nggak ada Putri Firaun. Benar nggak? Nah, berarti novelty-nya apa di sini? Hah? Tokoh Putri Firaun ini dalam cerita ini menarik kan? Karena dia apa? Mewakili satu kekuatan yang melawan Firaun. Firaun jelas kan? Mau membunuh semua anak-anak Ibrani. Nah, sang putri ini tahu nggak? Yang dia tolong itu anak Ibrani. Tahu. Tapi nggak dibunuh. Nah, berarti ini apa? Kecuali sang putri Firaun tuh nggak tahu ya kan? Dia tahu ini yang dia tolong tuh anak orang Israel, anak Ibrani atau anak keturunan Yakub. Nah, berarti sang putri ini mewakili apa? Kekuatan yang berlawanan dengan Firaun. Ya, jadi ada satu kekuatan nih yang melawan Firaun. Karena apa? Karena putri itu punya belas kasihan dan rasa kemanusiaan. Sehingga dia menyelamatkan Musa. Oke. Nah, ini kalau ada satu kekuatan yang berlawanan dengan Firaun, itu sebetulnya berbicara tentang apa? Firaun itu adalah simbol kejahatan. Ada satu kekuatan ini yang berperan penting di dalam keselamatan Musa. Jadi putri Firaun itu mewakili apa? Kemanusiaan. Dalam hati ini apa? Hati nurani. Paham maksud saya? Ya kan? Nah, jadi nanti kalau kamu mau cerita tentang kelahiran Musa, kamu ngerti nih, datanya kan Musa diselamatkan oleh putri Firaun karena rasa belas kasihannya. Oke, datanya di mana? Kamu bisa ambil Keluaran 2 ayat 6. Tapi novelty-nya apa dong? Kamu akan tulis nanti di dalam paragraf. Ada satu kekuatan yang berlawanan dengan Firaun kan? Diwakili oleh putri Firaun. Nah, kekuatan apa itu? Kemanusiaan atau hati nurani. Nah, itu. Novelty nggak ini namanya? Iya, novelty. Oke, nah ini namanya comprehension, ya. Kamu harus biasakan mulai kayak Pak Yason tuh selalu mulai belajar tentang taksonomi kan. Dia selalu taksonomi kan. Ya kayak gitu. Cuma saya juga nggak mau hanya kamu pakai ini saja. Tapi kamu harus belajar apa Bapak gereja Nisa misalnya. Karena inimu itu bisa sesat loh, bahaya. Apalagi kamu lagi error gitu ya, lagi banyak dosa, lagi stres. Inimu nggak bisa diandalin. Tapi kalau Nisa bisa diandalin. Tapi jangan cuma Nisa, kamu harus ngandalin inimu juga. Nah itu namanya deep structure. Ya, deep structure tadi di semantik konten ini. Oke, apalagi di situ? Nah, kalau kamu baca tadi di sini ya, tetapi ketika ia secara naluri ya menolak makanan dari orang asing, Putri Firaun itu kan bukan anak kandungnya kan, gitu. Sedangkan bayi itu butuh apa? Iya, makanan bayi kan, susu misalnya, air, ASI. Nah, bayi itu menolak makanan dari orang asing. Ini ajaibnya Musa ya, gitu. Akhirnya apa? Sang putri Firaun itu apa? Ngapain dia? Coba kamu baca ayat 7 sampai berapa itu?
10. Atau ringkasnya Nisa tuh ngomong gini, ia dirawat oleh payudara ibunya melalui rekayasa kerabat dekatnya. Ya kan? Nah, ini kamu bisa baca ayat 7 sampai 10. Nah, ini kalau dari sini, ini apa novelty-nya? Nah, jadi di sini ada peran apa? Dalam keselamatan itu, keselamatan Musa ini ada peran apa? Ada peran Allah jelas. Ya kan? Ada peran putri Firaun. Di sini mewakili hati nurani. Terus ada lagi apa? Peran siapa ini? Ibu Musa jelas ya. Dia menyelamatkan anaknya ditaruh di keranjang. Nah, kamu lihat tuh. Ada peran siapa lagi di situ? Ada peran kerabat dekat. Ya kan? Yang membantu menyusui Musa. Nah, berarti di sini kita belajar apa? Ada peran manusia di dalam keselamatan. Gak hanya Allah. Jadi peran manusia itu penting. Paham? Ya. Nah, peran manusia itu ya misalnya di dalam kecerdasan dia, dalam kreativitas dia, ya itu penting dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya. Nah, di sini kamu lihat di situ. Kerabat dari ini ya, berkatilah putri Firaun menjadi kepada ibu, bawalah bayi ini dan susulah dia bagiku, aku akan memberi upah kepadamu. Oke. Ya, jadi di sini peran kerabat-kerabat dekat itu membantu menyusui Musa. Nah, terus tadi ada sebetulnya kamu baca sampai mana sih? Oh, oke. Nah, dari situ eh kita lihat beberapa poin penting ya. Yang pertama tadi ada intervensi Allah, ada masalah keranjang tadi, kemudian apa lagi? Ada peran putri Firaun, ya, dan ini juga peran manusia secara keseluruhan ada eh, apa? Ya tadi saya bilang ya, ada kecerdasan, ada kreativitas manusia gimana nih Musa itu bisa diselamatkan. Oke, coba kita lanjut ya. Eka baca. Setelah dewasa dari masih mudanya, ia diajari ajaran-ajaran Mesir selama dibesarkan di kerajaan. Tapi dia tidak memilih hal-hal yang dianggap mulia oleh para penyembah berhala, dan dia tidak menganggap ibunya sebagai wanita bijaksana yang melaluinya dia diadopsi. Sebaliknya, ia kembali kepada ibu kandungnya dan menggabungkan diri dengan keluarganya sendiri. Ketika terjadi pergumulan antara seorang Ibrani dan seorang Mesir, ia memihak kepada keluarganya dan membunuh orang asing itu. Kemudian ketika dua orang Ibrani bertengkar satu sama lain, dia berusaha menentukan mereka, menasihati mereka bahwa karena mereka bersaudara, mereka harus memiliki hubungan yang sama satu sama lain dan bukannya hasrat mereka yang menjadi penentu dalam pertengkaran mereka. Oke. Nah, apa ini cerita yang dari sini? Satu paragraf aja deh ya, jangan panjang-panjang, pusing kalian. Apa novelty-nya? Ini Musa mulai dewasa, ya kan? Lalu dia pasti diajarkan oleh ibunya kan, putri Firaun ini, ibu angkatnya lah. Pasti ajaran-ajaran Mesir. Oke, itu datanya kan. Tetapi Musa tidak memilih. Itu ajaran Mesir itu atau filsafat Mesir itu bukan hal yang mulia. Ya, itu penyembahan berhala bagi Musa.
Dan dia nggak menganggap Putri Firaun itu ibunya itu sebagai wanita yang bijaksana. Padahal melalui Putri Firaun itu kan Musa itu dirawat, dijaga, diberi pendidikan gitu. Tapi justru Musa itu kembali kepada ibu kandungnya. Nah, ini kamu bisa baca nanti di Keluaran pasal 2 itu ya. Ayat 11 dan seterusnya itu. Nah, ada kisah menarik di situ. Waktu itu ada seorang Ibrani dan seorang Mesir bertengkar. Ya, coba misalnya kita baca Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Coba baca. Ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ya. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Oke. Sampai situ dulu. Ya kan? Dia ngapain tuh? Bertengkar, lalu dia menghentikan, ya bukan hanya itu, tapi dia juga, ya Nisa mengatakan apa? Menasihati mereka nggak mau, dia dibunuh gitu. Ya. Nah dari sini kamu belajar apa ini? Apa novelty atau keunikan di kisah ini? Eka. Musa tumbuh di lingkungan Mesir yang menyembah berhala. Tapi dia tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran itu kan. Nah ini menunjukkan adanya apa? Dalam diri Musa itu ada apa ini? Oke, enggak ini masa menyembah berhala ini dulu. Kan Nisa mengatakan apa? Itu hal-hal yang dianggap dia tidak memilih, itu hal-hal yang dianggap mulia. Bukan hal yang mulia itu. Karena nggak menyembah Yahweh ya, menyembah berhala. Berarti ini ada pergulatan apa dalam diri Musa? Atau ada konflik batin antara dia mencari identitasnya nih, menyembah berhala atau menyembah Allah orang Israel, Allah orang Ibrani. Ngerti gak? Ya, jadi ada pergulakan budaya di sini. Ada konflik batin dalam mencari identitas dia. Dia orang Ibrani tapi dibesarkan dalam budaya Mesir yang menyembah berhala. Pasti ada pergulatan atau konflik budaya dan ajaran. Ya, tetapi Musa pada akhirnya apa di sini? Memilih kembali kepada ibu kandungnya dan menggabungkan diri dengan keluarganya sendiri. Ya. Nah, jadi ada keputusan Musa untuk kembali kepada ibu kandungnya dan ini menunjukkan bahwa ikatan darah asal usul itu lebih kuat daripada lingkungan tempat ia dibesarkan. Ya, jadi ini ada konflik identitas nih pertama dalam diri Musa. Tetapi Musa memilih kembali kepada keluarga asalnya. Nah, lalu cerita yang kedua ini kan tentang dia melihat dua orang bertengkar ini. Nah, apa yang kamu pelajari di sini? Dalam diri Musa itu sudah ada rasa apa? Hah? Jadi kalau dalam film Netflix itu kan ada tentang testamen itu diceritakan juga kisah ini. Pernah nonton kan The Life of Moses itu? Mungkin nggak harus di Netflix kan banyak ya. Dulu yang memainkan itu siapa itu ya, Russell Crowe apa itu pernah ya. Tapi yang terbaru itu ya dari Netflix itu bagus tuh. Ada yang udah nonton? Hah?
Belum. Biasanya kalian nomor 1. Tapi kalau cerita rohani enggak deh ya. Oke, nanti boleh ditonton deh. Kapan-kapan ya. Nonton bareng tapi lewat Netflix nanti. Saya punya Netflix, cuma saya sendiri juga belum nonton ya. Tapi yang cerita versi yang lain sudah. Jadi boleh nonton. Nah, tentang ini dia membela orang Ibrani ini. Berarti ini apa nih? Dalam diri Musa itu sudah ada rasa apa? Ada rasa bahwa Musa itu seorang yang apa ini? Hah? Pembebas. Oke. Ada rasa pembebas dari diri ya kan? Ada rasa berani, benar nggak? Ya, ada rasa empati, peduli, dan dia melihat ketidakadilan kan itu sebetulnya kan. Orang Ibrani ditindas kan, orang Mesir kan. Oke, kalau kamu baca misalnya nih, orang Mesir itu memukul seorang Ibrani. Kenapa? Karena ya dia kan disuruh kerja paksa. Mungkin dia lagi capek atau dia lagi ini tiba-tiba dipukul sama si Mesir itu. Nah, lalu Musa melihat, ya. Nah, berarti sudah ada rasa apa dalam diri Musa ini? Rasa peduli, rasa berani, rasa keadilan kan? Ada rasa apa? Empati. Ya, tapi satu lagi yang penting dia punya rasa apa di sini? Justru yang dibela itu bukan orang Mesir, yang dibela siapa? Iya, dia empatinya sama siapa? Saudaranya. Berarti dia mementingkan apa di sini? Persaudaraan. Nah, jadi Musa itu mau apa? Dia udah punya rasa keadilan tadi itu, tapi juga punya rasa persaudaraan, persatuan gitu. Ya, selain tadi ada nilai-nilai keadilannya, keberaniannya, tapi ada persaudaraan. Ya, dan yang ketiga apa? Kamu lihat Musa dari kecil dia di lingkungan Mesir. Begitu dia keluar, dia lihat ada banyak kerja paksa di mana-mana. Lalu dia punya rasa keadilan kan tadi kan? Dia berani. Tapi di sini juga menunjukkan Musa yang bagaimana nih? Sampai dia punya keberanian, berani membunuh. Itu dia punya perkembangan apa namanya? Atau pertumbuhan apa? Karakter. Ya. Jadi pengalaman Musa mulai dia dibesarkan di istana hingga kembali ke keluarganya, ini membentuk karakternya sebagai seorang apa? Pemimpin. Ya, pemimpin yang apa? Bijaksana dan berwibawa. Sekaligus ini satu persiapan apa buat dia? Persiapan buat dia apa? Persiapan apa? Karena dia Musa itu butuh keberanian, butuh keadilan, butuh empati, butuh karakter. Nah, itu semua dipersiapkan Allah untuk dia untuk ngapain nanti? Iya, persiapan untuk misi menyelamatkan bangsanya keluar dari. Berarti ada tiga ini yang kita bisa dapat nih. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Ada konflik identitas ya, pergulatan batin dia. Yang kedua, ada rasa keadilan. Yang ketiga, ada pertumbuhan karakter untuk mempersiapkan dia menjadi seorang pemimpin nanti. Oke? Nah, itu. Coba baca lagi. Ari. Satu paragraf. Namun, karena ditolak oleh orang yang salah, dia menggunakan penolakan ini sebagai kesempatan untuk filosofi yang lebih tinggi. iya. Meninggalkan pergaulan dengan orang lain, dia pergi untuk hidup sendiri. Dia menjadi menantu dari seorang asing yang memiliki kebijaksanaan tentang apa yang terhormat,
dan yang mampu membedakan kebiasaan dan kehidupan manusia. Orang ini melihat dalam kemenangan terhadap para gembala, kebenaran orang muda itu melalui caranya berjuang di apa yang benar tanpa mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia menganggap keadilan sebagai sesuatu yang berharga. Musa menghukum kejahatan yang dilakukan oleh para gembala, meskipun mereka tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan dirinya. Karena memuji Musa mudah untuk hal-hal ini dan menganggap keadilannya dalam tanah miliknya yang miskin lebih berharga daripada harta yang banyak, orang itu memberikan putrinya untuk dinikahi dan mempertahankan otoritasnya. Dia mengizinkan Musa untuk tinggal sesuai dengan keinginannya. Musa tinggal sendirian di pegunungan yang jauh dari segala keramaian pasar. Di padang gurun dia menggembalakan domba banyak. Oke. Nah, setelah dia membunuh orang Mesir itu, dia akhirnya mengalami apa? Ya, karena dia tahu dia ditolak oleh orang yang salah, maksudnya ditolak oleh bangsa Mesir. Ya, dia menggunakan penolakan ini sebagai kesempatan untuk mencari filosofi yang lebih tinggi. Dia mengungsi kemana? Ini kamu bisa baca dalam Keluaran pasal 2 ayat 13 sampai 21. Dia menyingkir ke tanah Midian. Ya, di situ dikatakan dia mengasingkan diri. Pergi untuk hidup sendiri. Lalu dia menjadi menantu dari orang asing. Ya kan? Dia menikah, dia tidak lagi dalam lingkungan istana Mesir. Oke? Nah, Nisa mengatakan keadilan sebagai sesuatu yang berharga. Musa menghukum kejahatan yang dilakukan oleh para gembala. Ini ada kasus ketika dia melihat ada orang-orang yang menyerang para gembala. Ya. Oke, dari cerita ini misalnya apa yang kamu peroleh? Atau mau baca dulu Keluaran 2 13 sampai 22. Coba baca. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Nah, akhirnya dia mulai ditolak kan, malah mau dibunuh kan. Nah, terus dia ngapain? Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba air itu. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rahuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan dia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rahuelah Zipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Iya, musafir ya, Gersom. Oke, itu yang dikatakan oleh Nisa di sini ya. Yang dia ambil dari Keluaran pasal 2 itu. Nah, apa yang kamu baca tadi ini apa novelty-nya?
Nah, kalau di sini kita lihat di sini ya, penolakan, ya kan? Kan dia ditolak oleh bangsa Mesir ini, oleh Firaun. Itu tidak membuat Musa apa? Terpuruk. Kan gitu kan? Tapi dia justru apa? Jadi kita sesuai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mengembangkan dirinya kan? Kamu lihat dong tadi yang dikatakan oleh Nisa apa? Untuk mencari kesempatan filosofi yang lebih tinggi. Nah, ini berarti dia apa? Novelty yang kita bisa pelajari apa? Kamu kalau ditolak bukan berarti hancur, tapi kesempatan untuk introspeksi dan mengembangkan diri. Tapi untuk mencapai itu jalan apa yang dia ambil? Menyingkir, menyendiri, dan mencari kebijaksanaan atau filosofi tadi. Jadi bagi Nisa, dia melihat misalnya ya, ayat yang keberapa tadi? 15. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Tanah Midian itu tanah padang gurun yang sepi. Bukan lingkungan Mesir, istana yang ramai, yang mewah. Tapi di sana banyak para gembala, domba dan sebagainya, itu padang gurun. Ya. Nah, di sana dia menyendiri, mencari kebijaksanaan. Ngerti ya? Nah, jadi kalau misalnya kamu baca misalnya ini ya, Keluaran berapa tuh? Keluaran 2 misalnya, ayat yang ke berapa? 15 ya. Keluaran 2 ayat 15. Kata Midian di situ mewakili apa? Di situ kan ada kata Midian itu berarti mewakili apa? Midian dengan istana. Itu mewakili apa? Satu misalnya ya filosofis dunia, satu lagi Midian itu apa? Mencari keheningan. Ya. Nah, Musa tidak terpuruk, tapi dia memanfaatkan untuk mengembangkan dirinya. Dia menyendiri, dia mencari filosofi yang lebih tinggi. Nah, berarti ini penolakan itu sebagai satu pelajaran, maksudnya. Paham ya? Nah, ini novelty yang pertama. Penolakan sebagai satu pelajaran. Oke? Nah, terus ceritanya apa lagi di situ? Ayat 16 itu. Sampai nanti dia punya anak bernama Gersom. Waktu ayat 16 itu dia bertemu dengan apa? Seorang imam di Midian. Orang asing lah, ini dia nggak kenal. Ya kan? Tapi dari sini itu menjadi apa tuh? Orang ini kenal nggak imam Midian itu? Sampai menikahkan anaknya. Nah, ya kan? Berarti orang ini kenal nggak dengan Musa? Nggak kenal. Tapi dia tahu ada potensi di dalam dirimu Musa. Nah, ini orang yang bijaksana ini. Saya tahu kamu ada potensi. Ya, maka dibimbing sampai Musa itu menemukan kebijaksanaan.
Kamu tahu berapa tahun Musa itu menyingkir dari Mesir? Sampai dia kembali lagi ke tanah Mesir untuk menyelamatkan bangsanya. Berapa lama dia digembleng di tanah Midian itu? Hah? Umur berapa Musa keluar dari Mesir? 40. Umur 40 dia sudah. Ya. Tapi ketika dia ditolak oleh Mesir, dia mau dibunuh, dia menyingkir ke Midian itu berapa lama? Nah, 40 tahun juga. Oke. Jadi dia 40 tahun menyingkir mencari kebijaksanaan. Ya, saya umur 40 ini belum bijaksana apa-apa ini dibanding Musa. Ya, baru keluar dari Mesir ini. Dia di Mesir gagah-gagahan kan, gitu. Dia pikir dia ini. Nah, ternyata Allah gembleng dia lagi 40 tahun yang kedua di padang gurun di Midian. Tapi di situ dia dibimbing oleh seorang siapa? Mertuanya yang bernama apa? Hah? Siapa? Imam Rehuel. Anaknya dinikahi siapa? Zipora istrinya. Ya. Nah, jadi di sini ada peran orang bijaksana yang membimbing Musa. Nah, berarti kalau kamu lihat di sini, kehidupan Musa yang di Mesir dengan kehidupan yang di Midian itu mengalami satu proses transformasi. Maaf, ya ada perubahan, tapi perubahan yang menuju kepada kesempurnaan tadi. Ya. Nah, ibaratnya ya Musa itu kayak retreat spiritual lah. Ya. Di Mesir dia hidup mewah, sekarang di Midian tuh dia menyendiri, dia kayak retreat. Ya, memilih hidup di Midian, padang gurun Midian. Oke? Nah, itu ceritanya ya. Coba baca lagi. Siapa? Nota. Itu yang salah, Bro. Setelah Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama dalam jenis kehidupan ini, narasi menceritakan bahwa di sana penampakan Allah yang menakutkan terjadi. Pada siang hari muncullah sebuah cahaya yang lebih terang dari matahari yang membuat matanya takjub. Takjub dengan penglihatan yang aneh ini, ia menatap ke atas gunung dan mengamati semak-semak yang darinya seperti api yang menyala. Cahaya ini memancar. Melihat cabang-cabang semak yang mengeluarkan api seolah-olah terbuat dari air bumi, ia berkata dalam hati, saya akan pergi dan mengamati pemandangan yang luar biasa ini. Tapi pada saat dia mengatakan hal ini di dalam hatinya, dia tidak lagi menerima cahaya yang mulia itu hanya dengan matanya saja, tapi paling menakjubkan telinganya juga diterangi oleh pancaran cahaya. Nah, ini kan kisah Musa melihat apa? Semak yang terbakar. Ya, semak yang terbakar. Coba baca misalnya supaya lebih ini ya, konteksnya itu Keluaran 2 misalnya ya pasal 3 lah itu ya. Pasal 3 seluruhnya itu. Musa diutus oleh Tuhan, lalu Musa di waktu dia jadi gembala ya itu mertuanya tadi ya yang Rehuel atau Yitro itu dia kan jadi apa ya menyingkir menjadi menjadi gembala lalu sampai dia ke Gunung Horeb. Nah, malaikat Tuhan itu menampakkan diri kan. Coba baca Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di
kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Terus, Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. oke, terus ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Nah, itu kan. Terus ayat keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Terus, Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. iya, nah, sebut di situ. Jadi Musa itu melihat sebuah apa? Penglihatan yang ajaib. Ya, membuat matanya takjub. Penglihatan yang aneh. Ada semak yang terbakar, tapi semak itu enggak hangus terbakar. Mengeluarkan api, ya kan? Nah, lalu Nisa ngomong itu, saya akan pergi dan mengamati pemandangan yang luar biasa ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian ini apa novelty dari cerita ini? Ayo, nota. Kamu yang baca kan? Nah, kamu bertanggung jawab. Ayo. Musa melihat semak duri itu dan lalu dia mendekat untuk melihat pemandangan yang luar biasa itu, tapi pada saat dia mendekat dia tidak menerima canda itu. Itu juga itu seperti itu, sama Allah kita tidak bisa mengerti. Ini ada satu pengalaman apa yang dialami oleh Musa? Pengalaman misteri. Ya, ini satu pengalaman misteri yang mendalam. Dimulai dari dia melihat cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari. Ya, kamu lihat di situ, cahayanya jauh lebih terang. Nah, ini adalah satu pemahaman apa yang kita dapat. Ini cahayanya jauh lebih terang daripada matahari. Berarti ini apa ini? Pengalaman misteri itu artinya pengalaman apa? Hah? Iya, pengalaman yang apa itu? Menakjubkan, misteri itu maksudnya apa? Pengalaman yang kayak melampaui pemahaman manusia. Makanya terkaget-kaget si Musa itu. Nggak masuk akal lah, benar. Itu pengalaman misteri. Ya, ya orang bilang nggak masuk akal nih. Semak terbakar tapi semak berapi tapi kayak pohon terbakar tapi pohonnya tetap utuh gitu. Iya. Makanya menyala ya kan. Sateria menyala. Itu maksudnya kamu punya pengalaman mistik dengan Allah. Berarti ya pengalaman mistik itu adalah pengalaman yang melampaui pemahaman manusia akan kehadiran satu kekuatan ilah atau kehadiran Allah itu. Nah, kita percaya kalau menurut Alamas ya ini kehadiran energi Allah. Yang dilihat Musa itu ya bukan Allahnya tapi energinya. Ya melihat energinya ya melihat dia juga gitu. Ya, jadi cahaya itu kayak energi Allah yang menakjubkan, yang melampaui pemahaman manusia.
Buktinya apa ya? Semak itu kok nggak kebakar gitu loh, kok nggak hangus, ya. Tapi ada hal yang menarik di sini. Pengalaman mistik Musa atau pengalaman misteri Musa ini ternyata melibatkan apa? Musa melihat langsung kan? Musa terpesona oleh cahayanya kan? Tapi juga kan kalau kita baca pasal 3 tadi, ya, dia apa? Kalau Nisa itu lihat dia melihat, menatap, ya kan? Tapi di sini kan dia sebetulnya juga mendengar panggilan dari malaikat. Jadi pengalaman yang mistik itu, yang misteri itu melibatkan apa? Seluruh indera dari Musa. Jadi Musa melihat itu dalam keadaan sadar dengan panca inderanya. Nah, jadi bukan lewat mimpi, ya, tapi lihat langsung, dengar langsung. Apa dikatakan malaikat, apa yang dilihat itu dialami oleh Musa. Nah, sehingga di sini pengalaman mistik itu punya dua komponen penting ya. Satu, ada penampakan ilahi, ini di luar kemampuan manusia. Kita bisa mengatakan itu mistik, misteri gitu ya. Lalu yang kedua melibatkan kesadaran kita atau panca indera kita. Oke? Lalu apa lagi di sini? Nah, di sini ada api, benar nggak? Semak itu terbakar, ada api. Api itu seringkali melambangkan apa sih? Hah? Roh Kudus. Oke, melambangkan apa? Kehadiran Allah. Ya, terang, api, cahaya, menyala gitu. Itu simbol dari apa? Nah, simbol dari kehadiran Allah yang suci itu. Ya, tapi cahaya juga atau api itu juga simbol dari apa? Nah, waktu Musa melihat itu, melihat semak itu juga simbol Musa diterangi. Ya, cahaya itu simbol dari Musa mencapai tingkat pemahaman spiritual yang lebih tinggi atau pencerahan. Atau istilahnya, maka di dalam, kan saya pernah ajarin, Musa itu udah praktikos. Benar nggak? Praktikosnya 40 tahun di Midian. Itu praktikos. Praktikosnya di Midian. Jadi gembala domba kan, dia dibimbing oleh imam Midian itu 40 tahun. Praktikosnya. Lama atau sebentar? Sebentar ya, bukan 40 hari ya. Kristus saja cuma 3 tahun ya. Oke, Yesus itu 30 tahun. Praktikosnya 30 tahun dia. Ya, sebetulnya nggak bisa ya dibanding dia. Dia bukan berarti nggak mengalami praktikos, ada. Tapi bukan berarti juga Yesus itu nggak mengalami teoretikos gitu ya. Oke, tapi jangan dikaitkan dengan kasus Musa. Musa praktikosnya di Midian. Baru setelah itu malaikat Tuhan menampakkan diri kan. Baru di situ ada namanya cahaya, benar? Dia lihat cahaya semak terbakar itu. Ya kan? Nah, ini namanya apa? Dia melihat cahaya, cahaya itu tadi kan simbol kehadiran Allah. Jadi Allah itu hadir di dalam semak. Tapi juga cahaya itu simbol apa? Pencerahan buat Musa.
Nah, ini namanya istilahnya teoretikos. Sama kayak kamu gali Alkitab juga. Kamu harus praktikos dulu. Oh, baru nanti kamu dapat pencerahan. Jadi pencerahan itu kayak kamu melihat alam, melihat cahaya itu kayak kamu matamu tuh dibuka. Ya. Nah, teoretikos dialami setelah praktikos. Jadi kalau kamu belum latihan di sini, jangan harap melihat ini. Jangan harap kamu dipanggil melihat Lemon lihat semak ini. Jangan harap Lemon. Kalau kamu belum praktik, ya belum latihan. Doa aja males, ya kan? Baca Alkitab aja males. Nah, nggak bisa. Nah, itu. Berarti cahaya itu simbol kehadiran ilahi, cahaya itu simbol pencerahan. Tapi bukan hanya itu. Di sini kamu baca, ya. Tetapi saat dia mengatakan hal ini di dalam hatinya, dia tidak lagi menerima cahaya yang mulia itu hanya dengan matanya saja, tetapi paling menunjukkan telinganya juga diterangi oleh pancaran cahaya. Nah, ini jelas nanti kalau kamu baca di dalam Keluaran pasal 3 itu, setelah dia mengalami teoretikos, apa yang terjadi dengan Musa? Ada panggilan untuk melakukan satu misi. Berarti Allah itu mempersiapkan dia, kasih dia pencerahan, lalu nanti di sini misi. Misi. Ya. Sama Kak, kalian tuh praktikos di sini berapa? 5 semester, mana lebih tinggi dari dalam. Ini diskonnya banyak banget ini. 4 tahun lah paling lama. Ya, Musa 40 tahun. Nah, terus mungkin di kelas kalian mengalami cahaya hari. Wah, ikut kelas saya misalnya, matanya terbuka gitu. Cahaya. Habis itu misi. Nah, gitu. Misi itu ngapain? Nah, misi itu ya menjalani panggilan Allah. Ya. Nah, kalau Musa apa? Menyelamatkan bangsanya kan gitu. Ya. Oke. Sulit ya? Hah? Enggak, belum terbiasa aja. Nanti lama-lama terbiasa. Enggak mumet. Dari situ kamu mesti temukan selalu ada hal baru yang kamu bisa kaitkan. Misalnya tadi ya, ada masalah ini tadi, penglihatannya, ada telinganya juga diterangi. Ini kan kata diterangi itu berarti apa itu? Masalah cahaya kan? Teoretikos itu. Nah, telinga, mata itu simbol dari apa? Panca indera, kesadaran. Jadi waktu kamu mengalami pengalaman misteri dengan Allah, itu kamu bukan kayak mengalami ketidaksadaran, sadar. Panca indera yang main. Ya, seperti Musa itu melihat dan mendengar pemandangan yang luar biasa. Oke, coba ya. Lagi. Siapa yang baca? Fitri. Iya. Anugerah cahaya itu, Baca 3 paragraf lah. Oke. anugerah cahaya itu diberikan kepada kedua inderanya, menerangi matanya dengan sinar-sinar yang berkilauan dan menerangi jalan pendengarannya dengan doktrin yang murni. Suara yang keluar dari cahaya itu melarang Musa untuk mendekati gunung karena dia terbebani dengan sandal yang mati. Sambil melepaskan sandal dari kakinya, ia berdiri di atas tanah yang diterangi cahaya ilahi.
Saya percaya bahwa wacana ini seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu hanya untuk membahas tentang orang tersebut. Sebaliknya, kita harus memperhatikan pokok-pokok bahasan yang telah kita ajukan. Setelah ia menerima kuasa melalui penampakan Allah, ia diperintahkan untuk melepaskan sanak saudaranya dari perbudakan bangsa Mesir. Supaya ia dapat memahami dengan lebih tepat kuasa yang telah diberikan Allah kepadanya, ia menguji kuasa ilahi itu dengan benda-benda yang ada di tangannya. Ujiannya adalah sebagai berikut. Ketika tongkatnya dilemparkan ke bawah dari tangannya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi seekor binatang yang hidup, yaitu seekor ular. Ketika ia menangkapnya kembali ke dalam tangannya, tongkat itu kembali seperti semula. Dan ketika ia melepaskan tangannya dari dadanya, tongkat itu tampak menjadi putih seperti salju. Tetapi ketika ia mengembalikannya ke dadanya, tongkat itu kembali seperti semula. Nah, ini kan ada kisah lagi tentang tongkat. Coba baca ya. Ini di Keluaran pasal 3, ya sampai pasal 3 ya, kalau mau baca itu semua. Atau pasal 4 bahkan ya. Ya, di pasal 4 itu. Pasal 3 dan pasal 4 di situ. Oke, kita dari ini saja. Pasal 3, pasal 4 panjang, nanti bisa baca sendiri. Nah, pertama apa ini? Waktu dia mau mendekati cahaya itu atau semak itu, Musa disuruh melepaskan sandal. Nah, ini kan di Keluaran pasal 3 kan? Oke. Kemudian setelah itu Musa ini menguji kuasa ilahi itu. Ya, dengan benda-benda yang ada di tangannya. Nah, ini kamu bisa baca, kan dia dikasih tongkat nih sama, kan dia diutus kan, misi kan. Terus Musa ini apa? Dikasih tongkat. Ini loh otoritas dari aku. Dikasih misi apa? Menyelamatkan bangsanya yang tertindas di Mesir itu. Lalu Musa dikasih apa? Benda-benda, misalnya tongkat. Ya. Nah, itu bisa di Keluaran pasal 3, pasal 4 itu. Tapi Musa tidak percaya gitu. Tidak percaya gitu aja, masa tongkat ini bisa ini. Lalu Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Coba baca pasal 4 itu. Pasal 4 ayat 4 lah. Tapi firman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Terus? Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada-Mu. Iya. Jadi Musa itu, tongkat itu, ular itu menjadi tongkat. Jadi kalau tongkatnya dilemparkan, tiba-tiba tongkat itu jadi ular. Lalu ketika ular itu ditangkap, jadi tongkat kembali. Jadi tongkat jadi ular, ular jadi tongkat. Ya. Nah, ketika ia melepaskan tangannya dari dadanya, tongkat itu tampak menjadi putih seperti salju. Ketika ia mengembalikan ke dadanya, tongkat itu kembali seperti semula. Nah, ini kan kamu baca nanti di pasal 4 dan seterusnya itu. Ya. Nah, tongkat ini yang akan kamu pakai menjadi tanda-tanda mujizat. Oke, nah dari cerita 2 ini, apa yang kamu pelajari? Hmm?
pada saat Allah memakai Musa dilatih dan diberi pencerahan untuk misi, Allah juga tidak lepas memberikan kepada dia kuasa. Oke. Ketika dia diberikan misi, Allah juga memberikan dia tongkat. Tongkat itu simbol apa? Kekuasaan. Oke, tapi sebelum situ masalah sandal ini dulu. Melepas kasut, melepas sandal itu adalah satu hal mendekati Allah, mendekati cahaya itu kita harus datang dengan apa? Iya, kesucian, kerendahan hati, melepaskan ego, kesombongan, semua di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kemudian bicara tentang tongkat tadi, tongkat yang berubah menjadi ular dan kembali lagi menjadi tongkat, ini satu simbol apa? Simbol apa? Tadi kekuasaan atau kekuatan ilahi. Ya. Maka ini adalah tanda-tanda mujizat ini. Nah, jadi bersama Musa ada apa? Musa itu memegang sekarang apa? Kekuasaan ilahi. Maka nggak heran dia bisa membelah laut dengan tongkatnya. Ya kan? Nah, dari balik tongkat itu ada kekuasaan ilahi. Oke. Kenapa kok berubah jadi ular nggak jadi binatang lain misalnya di sini? Jadi buaya kayak atau jadi cicak, kecoa, tapi kok ular yang dipakai di sini? Nah, ular itu adalah satu simbol apa kalau kita lihat? Hah? Bukan hanya kejahatan ya, tapi di sini lah. Kalau ular itu misalnya dalam kesehatan tuh dipakai gambar ular karena itu bahan obat yang mujarab, jangan. Oke, dalam berbagai budaya pada zaman itu, budaya di Mesir, ular itu adalah Kenapa Allah itu pakai ular? Itu bukan nunjuk pada ular di kejadian itu ya. Tapi dalam budaya Mesir pada zaman itu, ular itu simbol kekuatan, simbol kebijaksanaan. Nah, dan Musa melihat ular itu pasti dia ngerti karena dia belajar ilmu dari Mesir. Oke, nah jadi dia sengaja berubah jadi ular. Kenapa kalau nggak binatang lain? Itu ada kaitannya masalah tongkat itu simbol dari bukan hanya kekuasaan, tapi juga kebijaksanaan dari Allah dan kekuasaan atau kekuatan dari Allah. Jadi ada hikmat Allah, tapi juga ada kuasa Allah. Nah, itu di dalam simbol ular. Nah, ular itu di dalam budaya pada waktu itu simbolnya adalah kekuatan, kelihayan, kebijaksanaan. Itu ular simbolnya. Ya. Oke. Tapi satu sisi tadi kalau kita baca, tongkat itu juga berubah menjadi putih seperti salju. Nggak hanya jadi ular. Tongkat itu menjadi putih seperti salju. Nah, ini artinya apa? Iya, kesucian. Ya. Jadi kalau kamu baca Keluaran ini, misalnya masalah tongkat aja, ya ini punya makna yang dalam. Bahwa simbol ular itu simbol kekuatan, kebijaksanaan, tapi salju putih itu simbol kesucian. Nah, inilah yang dimiliki oleh Musa. Jadi kalau saya tanya, apa pengalaman mistik Musa, misteri Musa dengan Allah? Yang pertama tadi, kalau kita gabungan tadi ya, yang pertama apa? Ada pengalaman apa? Pencerahan. Ya. Ada dia melihat secara langsung, ya, ada penyatuan indera dengan pencerahannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Melepas kasut.
Berarti dia datang dengan kerendahan hati, melepaskan egonya. Nah, kalau waktu di sini dia masih ada egonya. Apalagi di Mesir gitu ya. Gitu. Egonya tinggi sekali kalau di Mesir itu. Dia merasa hebat, dia bunuh orang Mesir itu kan. Lalu Allah ngajarin dia pelan-pelan melepaskan ego. Dia pangeran di Mesir. Tapi tiba-tiba jadi gembala domba di Midian. Nah, itu. Yang statusnya begitu tinggi, tiba-tiba jomplang ke bawah. Oke? Nah, puncaknya dia harus melepaskan semua ego di sini. Itu yang kedua. Jadi pengalaman mistik Musa, satu, dia melihat cahaya ilahi dengan panca inderanya. Yang kedua, dia melepaskan egonya. Yang ketiga apa tadi? Dia diberi kuasa dan hikmat dan kesucian untuk menjalankan misi. Ya. Nah, kamu udah bisa pakai itu. Kalau kamu bisa nemuin novelty-nya, kamu sudah bisa tulis itu. Tinggal kamu buat paragrafnya jadi bagus. Oke. Nah, evidence-nya di mana? Untuk dapat novelty kan harus ada evidence, kan? Evidence-nya nggak pakai bisa. Nah, kamu udah ngomong begitu, terus kamu kutip Nisa, ya orang akan percaya sama kamu. Gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi ada supportingnya, ada evidence-nya. Kamu ngomong itu, ya ada dasarnya. Ya. Nah, terus kamu tinggal pakai buat nulis paper, pakai buat khotbah ya bisa, buat ngajar bisa. Nah, itu baru satu halaman. Masih ada 19 halaman. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kalau kita simpulkan, misalnya tadi bacaannya halaman berapa itu? Halaman 8 itu, ya, pengalaman mistik Musa dengan Allah ada 3 poin. Apa saja pengalaman mistik Musa dengan Allah? Pengalaman misteri dari Musa ini. Dia melihat semak terbuka, semak yang terbakar. Terus ada pengalaman tongkat yang jadi ular. Ya, tapi sebelumnya dia menyingkir ke Midian. Nah, jadi pengalaman dia dengan Allah itu dimulai dari apa itu ya? Praktikos, terus teoretikos, terus menjalankan misi. Ya kan? Nah, waktu pengalaman teoretikosnya itu menarik juga dibahas. Dapatnya penglihatan dengan Nisa bilang itu apa? Nisa menafsirkan itu telinga dan mata diterangi. Berarti ini penyatuan panca indera dengan, jadi teoretikos itu ya kalau dari pengalaman Musa itu melihat cahaya itu bukan dalam mimpi, dalam angan-angan yang nggak jelas gitu loh. Ya, teoretikos itu pengalaman nyata. Maria melihat cahaya malaikat Gabriel, dia akan mengandung. Itu Maria. Musa melihat semak yang terbakar. Nah, jadi ini pengalaman panca indera. Jadi kalau kita mengalami teoretikos, panca indera itu sungguh melihat dan mendengar. Ya, jadi ada penyatuan panca indera ya, jadi kesadaran itu juga main. Lalu yang kedua apa tadi? Melepaskan diri, ya, sandal, asuh. Lalu bisa ngomong tentang tongkat. Ini kuasa. Ya, ya Nisa sih dia ambilnya di sini dia singkat-singkat, dia nggak cerita tentang apa misinya di sini ya. Langsung dia masuk ke pasal 4 itu. Masalah tongkat. Nah, tongkat itu bicara tentang kekuasaan, hikmat, dan kesucian. Oke, coba baca lagi. Sampai mana tadi? Musa pergi ke Mesir dan membawa serta istri orang asingnya dan anak-anaknya yang dilahirkannya.
Alkitab menceritakan bahwa seorang malaikat menemuinya dan mengancam akan membunuhnya. Namun istrinya meredakan kemarahan malaikat itu dengan darah dari pukul anaknya. Setelah itu dia bertemu dengan Harun yang telah dipimpin oleh Tuhan dalam pertemuan ini. Nah, ini kan cerita di Keluaran pasal 4, Musa menjalankan misi Allah, akhirnya dia kembali ke Mesir lagi. Tapi dia membawa anak istrinya, istri asingnya ya, Zipora itu dan anak-anaknya yang dilahirkannya, Gersom dan lain-lain. Oke, nah dia bisa baca di Keluaran pasal 4 ayat 18, dan dia bertemu dengan Harun ya, nanti di pasal 5 juga. Oke, coba baca lagi. Selanjutnya, orang-orang Ibrani di tanah Mesir dikumpulkan oleh Musa dan Harun menjadi sebuah jemaat, dan kebebasan mereka dari perbudakan diproklamasikan ke seluruh penjuru kepada mereka yang terganggu oleh kesengsaraan akibat kerja keras mereka. Berita tentang hal ini sampai ke telinga sang Firaun itu sendiri. Mendengar hal ini, murka Allah semakin menyala terhadap para pengawal dan bangsa Israel, bahkan lebih dari sebelumnya. Pekerjaan membuat batu bata ditingkatkan dan perintah yang lebih keras diberikan, bukan hanya kepada mereka yang bekerja keras dengan tanah liat, tetapi juga kepada mereka yang bekerja mengumpulkan sekam dan jerami. Terus? Firaun yang merupakan sebutan bagi penguasa Firaun ini mencoba menandingi keajaiban ilahi yang dilakukan oleh Musa dan Harun dengan seni sihir para penyihirnya. Setelah Musa untuk kedua kalinya memotongkannya sendiri menjadi makhluk di depan mata orang Mesir, mereka mengira bahwa sihir para penyihir dapat dengan mudah membuat keajaiban seperti itu dengan tongkat mereka sendiri. Tetapi tipu daya ini terungkap ketika ular yang dibentuk oleh tongkat Musa melahap tongkat sihir ular itu sendiri. Tongkat para penyihir tidak memiliki bentuk pertahanan atau otoritas atau atas kehidupan. Hanya dengan kehidupan yang dibuat melalui seni sihir yang dibuat dengan baik, dan tipu dayanya hanya bekerja pada mereka yang matanya mulai tertipu. Iya, oke, sampai situ dulu. Nah, ini kan kisahnya itu kalau kamu baca di Keluaran pasal ke-4 sampai pasal ke-5. Ya, nah sama Nisa itu diringkas seperti itu aja. Musa pergi ke Mesir, dia bawa anak istrinya, lalu di situ dia bertemu Harun, ya. Tapi ada satu kejadian tentang ini, pertemuan dengan malaikat itu, ya. Nah, kemudian dia lihat bangsa Mesir yang sangat menderita, ya, lalu kerja keras, ya. Nah, tetapi kamu lihat di sini berita tentang tertindasnya bangsa Ibrani ini, ya, ini menjadi perhatian Allah, murka Allah semakin menyala. Lalu Musa datang ke Mesir bersama Harun, dikumpulkanlah semua orang Mesir itu kan, orang-orang Ibrani, terus mereka mau membebaskan mereka dari perbudakan. Nah, sang tiran itu, maksudnya Firaun itu tentu nggak senang. Dikasih lagi kerjaan yang lebih keras lagi. Kamu mau berontak nih ceritanya. Ya kan? Firaun tambah kasih keras lagi. Bukan hanya tanah liat kerjanya, tapi juga apa? Disuruh mengumpulkan sekam dan jerami. Ya, nah, lalu di sini ada pertandingan nih antara Firaun dan Musa. Oke, Firaun mencoba apa? Dengan memanggil sihir-sihirnya itu mendangi keajaiban dari tongkatnya Musa itu. Nah, setelah diadu, siapa yang menang? Tongkat siapa yang menang? Tongkat Musa. Ya, tongkatnya si penyihir itu malah ditelan oleh tongkatnya Musa, oleh ularnya Musa. Nah, Nisa mengatakan
tongkat para penyihir tidak memiliki bentuk pertahanan atau otoritas atas kehidupan. Hanya dengan kemiripan yang dibuat melalui seni sihir yang dibuat dengan baik, yang tipu dayanya hanya bekerja pada mereka yang matanya mudah tertipu. Ya. Nah, ini. Oke, nah dari cerita ini apa yang kita bisa pelajari? Kisah Musa ini. Coba kita baca dulu ya, misalnya di situ ada seorang malaikat menemuinya dan keluarganya itu diancam. Iya kan? Kalau kamu baca Keluaran pasal 4 ayat 20 sampai 31 di situ. Ya. Nah, kalau di sini Alkitab menceritakan bahwa seorang malaikat menemuinya dan mengancam akan membunuhnya, namun istrinya meredakan kemarahan malaikat itu dengan darah dari kulup anaknya. Setelah itu ia bertemu dengan Harun yang telah dipimpin oleh Tuhan dalam pertemuan ini. Nah, jadi ada ancaman ya terhadap keluarga Musa. Nah, ini ada malaikat yang mengancam Musa, tapi ada upaya istrinya ya menyelamatkan nyawa anak mereka dan menunjukkan bahwa di sini misi Musa waktu mau ke Mesir ini adalah satu misi yang sangat apa? Hah? Apa? Ini Bro Ari. Sangat apa? Hah? Coba baca aja ayat 24 ya. Sampai 26. Baca siapa? Hizkia. Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Tapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Iya. Jadi diceritakan di sini ada ancaman terhadap anak-anaknya. Ini malaikat itu ya marah sama Musa. Di sana itu kita baca dari ayat 20 sampai 23 itu tadi ya. Nah, ini menandakan bahwa kisah perjalanan Musa atau menjalankan misi ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya yang bisa mengancam nyawa dan keluarga dari Musa. Ada resiko yang besar. Nah, ini menggarisbawahi bahwa pentingnya di sini apa? Pentingnya perlindungan Allah. Maka sampai ada kata apa? Pengantin darah. Ya. Oke, nah menandakan misi itu berbahaya. Iya kan? Oke. Ini belum mulai nih, belum menghadapi Firaun ini. Ya, kalau kamu baca misalnya Keluaran 4, coba baca. Mungkin dari ayat 20 supaya kalian lebih ngerti ya. Ayat 18 lah, 18 sampai 26 itu. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir,
untuk melihat apakah mereka masih hidup. Hmm. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Iya, terus? Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ya, oke, terus? Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan dia kembali ke tanah Mesir. Nah, dia ngajak keluarganya kan? Ya. Kembali ke Mesir. Lalu? Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Ya. Terus? Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu. Iya. Oke, terus? Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tuh, terus? Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, aneh kan? Kok Tuhan yang ngutus dia ke misi, terus di situ Tuhan yang mau membunuhnya? Ya kan? Nah, Nisa bilang apa di situ? Kita menceritakan bahwa ada seorang malaikat di sini, bukan Tuhan ya, tapi malaikat Tuhan menemuinya dan mengancam akan membunuh keluarganya. Ya kan? Tuh ayat 24. Terus ayat 25. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengganti darah bagiku. Nah, lalu si istrinya dengan cepat dia tahu, lalu dia ambil pisau, dia potong kulit kitan anaknya, disunat maksudnya, lalu menyentuh kaki Musa dengan kulit dari anaknya itu. Jadi sunat anaknya itu, kulitnya itu disentuh ke kaki Musa. Lalu berkata gini, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku, kata Zipora. Nah, baru setelah itu Tuhan ngomong apa? Ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengganti darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Iya, akhirnya nggak jadi dibunuh. Ya, Nisa ngomong, istri meredakan kemarahan malaikat itu dengan darah dari kulum anaknya. Setelah itu ia bertemu dengan Harun. Nanti bertemu dengan Harun itu nanti di ayat 27-nya. Ya. Oke, nah dari cerita ini misalnya ya, tadi kan saya ngomong, apa novelty-nya tadi? Cerita ini apa? Kan kalau ayat 20 sampai 23 kan udah jelas misinya kan? Misinya apa itu? Kembali ke Mesir. Oke, terus ayat 21 lah itu ya, sampai 22 23 itu. Nyelamatin bangsa, tetapi misi ini belum apa-apa sudah mendapat ancaman. Berarti ini adalah satu misi yang bagaimana? Iya, misi yang besar resikonya. Jadi Allah sudah kasih tahu dulu ancaman nyawa ini dalam menjalankan misi. Ya. Nah, yang menarik di sini masalah sunat di sini. Jadi sunat itu ternyata apa? Dikatakan pengantin darah. Nah, ini sebetulnya satu apa ini? Sunat membebaskan Musa dan istrinya dan anak-anaknya dari pembunuhan. Nah, berarti sunat itu sebetulnya satu simbol apa? Iya, ini nanti kebebasan, pembebasan. Tetapi sunat itu satu simbol ada darah yang akan dikorbankan. Maka disebut tadi di situ
Musa itu pengantin darah karena disentuh. Darah anaknya itu disentuh kepada kaki Musa. Nah, tentu kita harus ingat tipologi ini itu kepada darah Kristus nanti. Ya, yang akan menyelamatkan manusia dari kematian. Tahu nggak? Ya, maka misi Kristus datang ke dunia ini misi yang berbahaya karena nyawa. Yesus mati nggak? Ya, nyawanya. Ya, jadi misi ini memang misi menyangkut nyawa. Gak main-main. Nyawa itu ya darah, ada darah yang dicurahkan. Nah, ini darah siapa? Anaknya Musa. Kristus, Allah mau menyelamatkan kita. Darah siapa yang dikorbankan? Darah anaknya. Paham? Nggak ngerti ya? Nah, masuk kan? Masuk kan barangnya? Kenapa darah? Karena ada nyawa yang terancam. Kenapa ada nyawa yang terancam? Karena bahaya. Kok ada bahaya? Karena di balik itu memang ini dosa yang akibatnya adalah maut. Ini bicara misi ini adalah menyelamatkan orang dari kematian, dari dosa, dari maut. Maka berbahaya. Berarti ada nyawa yang siap dipertahankan, dipertaruhkan. Nah, maka ada sunat di situ, ada darah. Waktu dipotong kulitnya itu ada darah yang ditetesin. Nah, itu disunat. Ya, oke, itu satu. Lalu pertemuan dengan Harun. Nah, pertemuan dengan Harun sebelum menghadap Firaun kan, Musa ketemu siapa dulu? Harun. Ya, ini kamu bisa baca ayat 27 sampai 31, coba baca. Hizkia, ayo cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah kepada gurun menjumpai Musa. Dia pergi dan bertemu dengan dia di bukit Allah, lalu menciumnya. Iya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Iya. Nah, ternyata di sini Musa nggak berjuang sendiri. Ada siapa? Harun. Nah, berarti pertemuan Musa dengan Harun itu adalah satu momen apa? Nah, ini nanti tipologi dari ini. Ada Kristus sebagai tipologi dari Musa, nanti ada gerejanya. Ada Musa, ada Harun sebagai imamnya. Ya. Nah, kamu lihat dulu di situ. Ya, ada Kristus dengan 12 muridnya. Ada Musa dengan Harun. Oke? Ya, jadi pertemuan sebelum kamu lihat misalnya ya, sebelum Yesus mulai memberitakan kerajaan Allah itu, dia ngumpulin dulu apa? Murid-muridnya, dia ketemu dulu dengan 12 muridnya. Nah, sebelum Musa menghadap Firaun ini, membebaskan bangsa Israel, Allah memerintahkan dia ketemu siapa dulu? Harun. Ya, jadi ini sebetulnya adalah satu sinergi ya, kerjasama untuk membebaskan Bani Israel itu. Oke? Nah, itu.
Tetapi kita lihat di sini bagaimana reaksi Firaun. Reaksi Firaun itu kan keras ya kan? Makin keras, tambah karena mau berontak dikasih semakin keras. Nah, berarti apa di sini? Hmm? Ayo, semakin keras. Nah, itu maksudnya gimana? Iya. Wah, kan reaksi Firaun itu semakin keras terhadap orang Israel setelah mendengar kabar pemberontakan kan. Nah, ini mau menunjukkan apa? Firaun itu mau menggambarkan apa? Hah? Oke, keras hati. Ya, suka kamu aja lah, Pak. Hah? Apa? Bukan manusia. Hah? Apa tadi? Mengabaikan? Mengabarkan? Oh, menggambarkan manusia. manusia. Oke, maksudnya gimana? Hah? Jadi kamu lihat di sini ya. Kalau kita mau, nah Musa Firaun itu adalah sosok yang kejam, keras. Nah ini seperti apa? eh Firaun itu gambarnya kekejaman, keangkuhan. Ini antitesis dari Allah sebetulnya. Firaun itu, ya. Nah jadi kalau kita mau mencari kebebasan, ya seperti bangsa Israel ini mau mencari pembebasan, maka selalu ada kekuatan si jahat yang menentang. Semakin kita mau bebas, semakin kuat kekejamannya. Nah, itu dia. Nah, berarti di sini ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Jadi kalau misalnya kita mau menjalankan misi Allah, ya ada konsekuensinya, yaitu apa? Ada Firaun yang mengancam di balik itu. Ya, ada eh, antitesisnya. Nah, tetapi kalau kamu cerita ini kan belum habis ya. Firaun mau menandingi keajaiban ilahi kan. Tapi pada akhirnya apa? Kalah. Jadi nggak usah takut. Ada ancaman, ada kekejaman, ada penderitaan. Tetapi kalau kita tahu ada cerita Musa ini, ya ada kemenangan yang diberikan oleh Allah. Nah, berarti kalau tadi cerita Musa dalam pertandingan sihir ini antara Musa dan para penyihir Firaun ini adalah satu puncak konfrontasi ya antara kebajikan dan kejahatan atau antara kebenaran dan kejahatan. Tapi Musa menang. Karena apa? Karena dia bawa
Kuasa Allah, tongkat tadi, kuasa Allah itu. Untuk mengalahkan segala bentuk sihir dan kepalsuan itu. Ya. Nah, misi mendapat konfrontasi pasti. Tapi pada akhirnya menang. Nah, kalau kita flashback ke kisah Kristus, misi kan tadi mau menyerahkan nyawa puncaknya. Kristus mati di salib. Tapi sebelumnya ada konfrontasi nggak dari si iblis? Ya, maka sampai Yesus itu berdoa di Getsemani itu konfrontasi. Iya. Dia tahu bakal disiksa dengan sangat kejam. Sama seperti Israel, mau bebas kan? Makin disiksa nggak? Makin disiksa. Itu konfrontasinya. Firaun makin kejam. Jadi kalau saya makin kejam sama kalian, nah itu ada misinya berarti. Ya kan? Oke, kayak Kristus, dia mau menyerahkan nyawanya ke konfrontasi. Kan Kristus nggak tiba-tiba mati, jadi dipukulin dulu habis-habisan. Nah, itu konfrontasi. Israel nggak tiba-tiba keluar dari Mesir. Mereka disiksa dulu sama Firaun makin kejam. Nah, tapi setelah itu ceritanya Musa menang melawan penyihir mereka. Kristus bangkit dari kematian. Menang. Kalau Musa tongkatnya menang atas tongkat penyihir, kalau Kristus bangkit dari kematian. Itu paralelnya kamu harus bisa melihat ya. Oke, jadi pelajaran berikutnya apa? Misi, di balik misi itu pasti menghadapi konfrontasi. Ya, di sini kita bisa ngomong apa? Penderitaan lah, ya macam-macam di sini, penyiksaan lah. Nah, tapi ingat, Kristus sudah menang. Kan kita akan ingat kemenangan. Nah, maka ini paradigma yang kita harus bangun ya. Maka jangan takut dengan yang namanya konfrontasi atau tadi konflik, penderitaan dan sebagainya. Konfrontasi dari Firaun, dari si jahat. Kan Firaun itu simbol tadi keangkuhan, kesombongan dia, kekejaman dia. Nah itu. Tapi kalah kan akhirnya sama tongkat Musa. Yang mengalahkan siapa? Tongkatnya. Bukan Musa yang mengalahkan penyihirnya, tapi tongkat yang dibawa Musa itu. Tongkatnya itu tadi simbol dari siapa? Kuasa ilahi, hikmat Allah tadi itu. Nah, itu yang mengalahkan tongkatnya si penyihir. Nah, jadi kalau untuk menang konfrontasi pasti kan kita punya tongkatnya. Tongkatnya siapa kalau kita? Kristus. Tongkat Musa itulah Kristus itu, karena tongkat tadi itu kan kuasa Allah, hikmat Allah kan. Nah, siapa kuasa Allah dan hikmat Allah? Ya, anak Allah itu, Kristus itu. Ya, kamu punya bapak, nah, punya orang tua. Kuasa dari orang tua itu ya di anaknya. Ya, oke. Nah, itu dia. Oke, sampai di sini ya. Kita lanjut lagi minggu depan, tapi kalian baca dulu deh ya. Kisah Keluaran ini. Supaya ini. Nah, nanti minggu depan kita belajar lagi. Coba tes bikin novelty-nya. Ya. Misalnya baca tentang ini masih banyak nih cerita menarik. Nanti belum tentang tulang gitu.